"Kamu main apa nih?" Terus dikenalin, Bang, "Oh ini lagi main role player," Bang. "Ah role player itu apa? Terus kenapa Iya. profil kamu bukan pakai foto kamu, nama Iya kamu iya kan iya. pakai nama kamu, nama Heeh. asli." Nah terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Mister Koronis, komunikasi romantis dan humanis. humanis. Oke, halo sahabat komunikasi. Perkenalkan, nama saya Jihan Pratiwi SIKOM selaku host pada hari ini. Dan Jihan tidak sendiri, Jihan ditemani oleh teman Jihan, sahabat Jihan, ada. Halo Sobat Koronis, perkenalkan aku Sahel Katunada Saidina, SIKOM yang kerap disapa AL, 3 huruf AEL. Oke, Kak AL, hari ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang cukup menarik menurut saya. Ini ada interaksi virtual role player. Ini kayaknya masih sangat asing ya, terutama juga untuk saya ini masih asing, masih belum familiar ini kita. Kalau bisa Kak, bisakah dijelaskan apa sih itu role player itu sendiri? Oke, jadi sebelum menjelaskan apa itu role player, aku mau cerita dikit nih. Oke. Banyak juga nggak apa-apa ya. Jadi aku main role player itu dari 2016 sampai saat ini juga, tapi udah jarang. Awal main role player itu dari WA, WhatsApp, terus pergi ke Line, abis itu ke Twitter, dan terakhir ini di Facebook. Oke. Nah, jadi role player itu adalah aktivitas di mana seseorang itu berperan menjadi orang lain. Oh. Namun dalam ruang lingkup virtual ya Kak Jihan. Nah, namun identitas orang yang kita pakai sebagai orang lain itu biasanya itu public figure nih Kak. Misalnya artis atau bahkan karakter anime, ya, yang tidak nyata sekalipun dipakai untuk menjadi identitas role player gitu. Jadi role player ini menarik banget karena kita seolah-olah mempunyai kepribadian yang lain. Oh. Namun kepribadian yang lain itu diadaptasi dari kepribadian orang lain. Oh. Gitu. Oke, jadi mungkin ini ya yang bikin Kak AL ini tertarik dengan dunia role Iya. player. Dan sebetulnya ada nggak sih kayak pengalaman-pengalaman di role player ini tentang kayaknya seru nih di role player itu sendiri. Awalnya main role player itu karena diajakin temen aja sih. Kalian "Kamu main apa nih?" Terus dikenalin, Bang, "Oh ini lagi main role player," Bang. "Ah role player itu apa? Terus kenapa Iya. profil kamu bukan pakai foto kamu, nama Iya, kamu iya, kan iya. pakai nama kamu, nama asli." Nah terus temen aku jelasin ya, "Iya emang gitu role player kan, kita pakai fotonya artis nih, terus pakai nama artis, terus kita juga berperilaku seperti artis yang kita pakai identitasnya gitu." Misal ya artis Korea nih, misal siapa ya artis Korea? Jennie Blackpink nih. Di role player itu aku masang nama itu bukan sebagai Sahel atau AL, bukan, tapi nama aku di situ adalah Jennie. Dan terus foto profil aku ya tentu aja bukan wajah aku gitu, tapi pakai fotonya Jennie gitu. Nah, terus kita akan berbaur, kita mencari komunitas di dalam role player itu, dan yang ada di dalam komunitas itu juga ya seperti itu, yang menggunakan identitas dari public figure atau karakter-karakter gitu Kak Jihan. Oke. Berarti ini yang bikin betah karena ternyata di dunia role player itu ada komunitasnya seperti itu. Bisa dijelaskan sedikit nggak sih Kak tentang komunitas ini? Apa sih nama komunitasnya kalau kita boleh tahu? Kalau dibilang nama komunitasnya sebenarnya nggak ada kajian, karena kalau misalnya kita sudah masuk ke ranah yang algoritma dari role player itu ya otomatis ya akan disarankan orang-orang yang bermain role player juga. Nah dari situ terbentuk komunitas tersendiri entah itu, tapi komunitasnya itu absurd Kak. Dia nggak ada di bank grup terus yang ada di situ adalah role player, nggak, dia cuma kayak algoritma yang jadi komunitas tersebut gitu, algoritma jadi role player. Jadi
ya kalau misalnya kita bikin role player yang muncul ya akun-akun role player juga gitu. Oke, menarik ya. Menarik sekali nih ya, teman-teman. Terus gimana caranya orang-orang kemudian membangun interaksi satu sama lain di dunia virtual itu? Nah, Gimana? ini yang uniknya dari role player. Nah, misal nih kalau misalnya aku berinteraksi langsung sama kajian kan face to face, Iya, saling iya. ngomong. Terus kalau misalnya mau salaman kayak gini, kan langsung Iya, kan iya, salaman. iya. Nah, kalau misalnya di role player itu interaksinya kayak gitu. Kan kita kalau misalnya di dalam dunia virtual misalnya Messenger, Facebook, Yes. nggak mungkin dong kita langsung salaman, nggak mungkin, nggak bisa kan dibatasi dengan layar kaca. Nah, ini komunikasi unik dari Robert itu kita membuat interaksi itu menjadi kata-kata, Kak Jan. Misalnya nih, kalau kita mau jabat tangan di dalam Robert itu, Iya. kita ngetiknya garis miring atau tanda bintang jabat tangan. Nah, kalau misalnya dia percakapan yang diawali dengan garis miring atau tanda bintang di dalam Robert itu berarti apa? Komunikasi nonverbal yang dilakukan di dalam role player gitu. Oh, gitu. Ini kayak sesuatu yang sangat baru menurut aku ya. Padahal ini kayak udah lama. Iya. Ya, kemudian pernah nggak sih kayak ini kan kita bahasanya dunia maya ya, Iya. dunia maya, dunia virtual yang kita nggak ketemu langsung gitu. Iya. Cuma ada nggak sih kayak perasaan yang nembus ke hati gitu ya? Misalkan emosinya beneran dapet teman-teman itu Kak Ail dapet nggak? Mungkin iya. Iya. Gini Kak, di role player pun ada istilah yang namanya couple gitu. Couple tuh ya secara harfiah artinya ya pasangan. Dan ada banyak teman-teman yang saya kenal yang ya mereka kenal dan berpacaran. Iya, di dalam dunia virtual film, dan itu sangat menarik. Kalau dari saya pribadi bukan nggak sampai pacaran sih, soalnya di ghosting. Ya enggak, lebih ke friendshipnya aja. Dan karena udah mungkin nyaman sama teman-teman yang saya kenal di dalam dunia virtual itu ya kami meet up di dunia nyata dan itu akrab sampai sekarang gitu. Berarti ini hubungannya sudah memang sedekat itu ya, Kak El. Oke, kalau ngomongin soal dunia virtual, kan tadi juga dijelaskan bahwasanya Kak El ini menjadi orang lain di dunia maya. Nah, ini yang saya mau tahu. Gimana rasanya menjadi orang lain? Gimana itu? Kalau ditanya gimana rasanya menjadi orang lain, ya sebenarnya senang sih Kak. Karena kenapa senang? Karena ya kapan lagi saya jadi Jennie Blackpink gitu. Betul. Iya, karena apa ya? Pernah dengar istilah fake it until you make it nggak? Kayak iya, berpura-pura sampai kamu bisa seperti itu gitu. Jadi ya misalkan kalau misalnya kita berperan sebagai Jennie kalau dilihat Jennie Blackpink kan itu kayak percaya diri banget, terus kayak rawat badan gitu, cewek-cewek lah biasa ya. Kalau misalnya ini kita beradaptasi dengan identitasnya Jennie yang anggun dan elegan seperti itu ya otomatis walaupun hanya sedikit ya pasti kebawa dong di dunia nyata. Itu kalau dari sisi positifnya, namun ya pasti juga ada sisi negatifnya ya. Sempat beberapa kali saya itu bukan kehilangan sih, tapi sempat bertanya-tanya tentang siapa sih sebenarnya saya ini, apalagi pas waktu main itu masih masa transisi gitu dari remaja ke dewasa. Itu jadi ya gitu deh. Berarti kalau ini kita bisa dapat pelajaran dong ya dari orang-orang lain. Tapi yang ingin saya tanyakan, kalau kita misalkan berperan sebagai orang lain, kemudian kita ambil sisi apa ya, sisi pelajaran nih dari orang tersebut, apakah itu memang benar-benar bisa nyampe? Karena kan itu orang lain misal seperti itu. Nah, yang saya bilang tadi kajian ya, walaupun nggak banyak mungkin bisa merubah kepribadian kita di dunia nyata, tapi ya pasti ada, apalagi kalau misalnya mainnya tiap hari dan lama gitu. Jadi ya pasti mau nggak mau misal nih, jadi kan itu kayak cuek-cuek dingin ya mungkin gitu, jadi ya kayak kebawa sampai di dunia nyata walaupun cuek-cueknya nggak secuek kayak gini gitu. Maaf ya Bling kalau misalnya ini ada yang ini correct me if I'm wrong gitu.
Tapi sana jadi emang cuek cool gitu. Oh, oke. Saya bukan begitu-begitu juga kan, nggak tahu karakternya. Oke, kalau misalkan ini dari dunia nyata, kemudian kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian dikaitkan dengan komunitas tadi, apa sih manfaat yang paling dirasa sama Kak Sachel? Manfaat yang paling dirasa ya dari dunia. Tapi tuh ya kita nggak merasa kesepian gitu. Misal kalau misalnya di dunia nyata di real life kita temennya dikit atau bahkan nggak punya teman, terus tiba-tiba kita terjun ke dunia virtual yang which is itu di dalamnya banyak banget orang-orang seperti kita yang Betul. ya mengadaptasi identitas orang lain. Ya pasti relasinya tuh ya banyak gitu. Dan nggak merasa kesepian aja. Terus apalagi ya yang manfaat lainnya? Ya manfaat lainnya ya kalau saya pribadi ya Kak Jihan kan di dalam role player itu banyak nih jenis-jenis role player. Oke. Iya, banyak jenisnya. Ada yang OC itu original karakter, in karakter. Namun saya pakai di role player itu poetry. Jadi saya ini ya seorang pujangga di dalam role player. Seorang penyair. Jadi ya ya sangat meningkatkan ke kompetensi menulis saya di dalam role player. Toh kalau misal di role player juga ada narasi-narasi yang dibikin kan di dalam situ. Jadi gitu. Luar biasa ya teman-teman role player ini. Kayaknya setelah ini saya akan belajar role player sama suhunya. Oke, di penghujung apa bincang-bincang kita pada hari ini, apa sih yang ingin disampaikan ke teman-teman yang entah kah itu sudah masuk dalam dunia role player ataupun kayak saya yang baru pemula ya, teman-teman, apa sih yang ingin disampaikan kepada kami ini? Gini, kan dunia digital atau dunia virtual dan dunia nyata itu sangat beda gitu. Jadi mungkin kalau misal teman-teman ingin terjun ke dunia virtual ya lebih mau sendiri aja karena kan kita nggak tahu ya secara detail kepribadiannya orang yang kita temani chattingan, kita temenin interaksi di dunia virtual itu kan beda dan itu Macam-macam. apa ya kayak masih dibungkus oleh apa ya lapisan paling luarnya dia gitu. Dan ya itu aja sih yang lebih hati-hati di dunia digital. Apalagi kalau misalnya ini ya, kalau misal di luar konteks role player kita udah lihat nih banyak banget ya kasus penipuan atau dan lain sebagainya. Jadi ya teman-teman harus hati-hati kalau berselancar di dunia digital. Asik. Gitu. Oke, KL satu kata untuk menggambarkan dunia virtual itu. Silakan. Unik. Wah, ini unik. Memang banyak ininya ya, banyak KL itu sendiri. Oke teman-teman, terima kasih banyak KL atas pengalaman yang sangat luar biasa diceritakan di podcast kita pada hari ini. Ini sangat memberikan kita pelajaran baru terkait dengan dunia maya. Ternyata dunia maya itu tidak hanya sekedar diri kita, tapi kita bisa menjadi orang lain dan itu bisa membawa dampak positif. Tapi ingat juga ada dampak negatifnya. Oke. Teman-teman, terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya Jihan Pratiwi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Toronis.